Kita sudah sampaikan mengenai nasib tragis yang dialami oleh penduduk Thamud, negeri Thamud, negerinya kaum Nabi, negerinya Nabi Soleh, yang rumahnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 9 tokoh masyarakat yang ingin membunuh Nabi Soleh dan keluarganya, malah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buyar semua rencananya, bahkan menemui ajal dengan tragis di dunia dan akan diberikan siksa yang besar di akhirat. Dan janji Allah juga bahwa orang yang beriman yang mengikuti Nabi Soleh itu ditunaikan, yaitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan ke Nabi yang berbeda yang dikenal sepanjang zaman sebagai Nabi yang berjuang untuk memberi hidayah kepada orang-orang penyuka sesama jenis, yaitu Nabi Lut. Di ayat yang ke-54 surat An-Naml, ayat yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa luqan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. Dan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan kekejian dan kamu melihat atau mengetahui. Ini perkataan Nabi Lut kepada kaumnya. Kita tahu Nabi Lut ini saudara dari Nabi Ibrahim, yang diutus Allah ke kaum Sodom. Kaum Sodom itu daerah Sam, Yordan sana. Dan kaum Sodom ini mempunyai penyakit yang melawan fitrah manusia, yaitu penyakit menyukai sesama jenis atau homoseks. Dan itu disebutkan sebagai perbuatan fahisyah. Atatunal fahisyah, perbuatan yang keji, zina sesama jenis. Dan ini dilakukan, mereka melihat, artinya ini pun dilakukan terang-terangan. Satu kampung tersebut, satu negeri tersebut punya kebiasaan buruk, dan biasanya kebiasaan buruk itu mengikuti kebiasaan buruk yang lain juga. Dan kebiasaan buruk adalah kebiasaan yang tidak mau dilakukan oleh hewan. Hewan saja tidak mau melakukan itu, tapi manusia mau melakukan itu. Menyukai sesama jenis, homoseks. Pertanyaannya, kalau bencong itu menyukai sama jenis nggak? Kalau misalnya dia begitu, ya sama, berarti homoseks.
Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha wa antum tubsirun. Padahal kamu melihat, artinya melihat apa? Selain melihat perbuatan ini dilakukan secara terang-terangan, dia juga sebenarnya kan melihat bahwa ini perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang Allah berikan. Ya. Bahkan pada hewan pun tidak mau. Hewan aja nggak mau, ayam jago gitu ketemu dengan ayam jago nggak mau, dia pasti bertengkar, pasti berantem. Ya. Ini melawan fitrah yang Allah berikan pada alam ini, bahwa manusia itu diberikan pasang-pasangan. Jangankan manusia, hewan dan tanaman pun diberikan pasang-pasangan. Kalaupun ada hewan yang tidak ada pasangannya, ya, itu terjadi itu di dalam sel tubuhnya itu, sel jantan dan sel betina. Seperti misalnya cacing tanah, ya, cacing tanah itu kan hemafrodit. Hemafrodit itu artinya mempunyai dua kelamin. Ya, tapi dia tetap membutuhkan pasangan juga untuk bisa bertelur. Ya, mungkin ada beberapa hewan-hewan lain tetap ada proses untuk menghasilkan keturunan. Jadi ini melawan fitrah yang diberikan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia, bahkan keberlangsungan hidup alam ini. Makanya disebutkan wa antum tubsirun, dan padahal kamu melihat. Kenapa kamu lakukan pekerjaan fahisyah ini? Pekerjaan yang menjijikkan. Dan hingga sekarang masih ada, ya. Ini kita perlu cek juga nih, karena sekarang orang-orang seperti ini bergeraknya lewat media sosial, ya. Lewat media sosial, lewat klub-klub, kelompok-kelompok, ya. Banyak kejadian ya, ditangkap polisi di gym, ditangkap polisi di sini, orang-orang yang melakukan perbuatan homoseks. Kalau di Brunei tegas tuh bunuh. Ya, di Indonesia nggak ada tuh. Dan rata-rata orang-orang ini juga orang-orang yang mungkin punya kemampuan, misalnya punya kemampuan itu hartanya cukup, atau diajak juga orang-orang yang nggak punya harta, sama aja jahiliyah. Jamaah kamu takwa, astagfirullah. Mari kita lanjutkan di ayat ke-55 surat An-Naml. A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Mengapa kamu mendatangi laki-laki selain kepada wanita, bukan kepada wanita? Bahkan kamu adalah kaum yang jahil, kaum yang bodoh. Jadi Lut menyebutkan, Nabi Lut alaihissalam menyebutkan dengan ungkapan seperti ini aja kita sudah merasa jijik, ya. Kenapa kamu datang ke laki-laki, kok nggak ke wanita? Kamu itu kaum yang jahil, jahil dengan dua arti lah kalau bahasa kita itu. Jahil karena informasi nggak ngerti, atau jahil karena bodoh. Ya, kejahilian itu dua-duanya sama, karena nggak ngerti, yang kedua bodoh. Jadi di sini disebutkan kenapa engkau mendatangi laki-laki, bukan wanita. Ya. Dan ini kalau kita lihat, ya, kita kaum ini adalah kaum yang merata, ya, artinya merata. Pekerjaan kekejian ini, homoseks ini merata di desa tersebut atau di kampung tersebut, di negeri tersebut.
Kalau ya, kalau suasananya misalnya ya, suasananya itu banyak laki-laki, misalnya penjara, misalnya atau camp militer atau apa, tekanannya tinggi, ya, tekanan libido, tekanan sawana tinggi, tidak ada penyaluran. Ya, ada juga yang berbuat seperti itu, homoseks misalnya. Itu dalam kondisi yang terbatas gitu ya. Tapi bukan kita tolerir juga, salah juga ya. Nah, ini suasananya bebas, artinya suasananya bebas, ada wanita di situ gitu. Bahkan di ayat yang surat yang berbeda itu disebutkan sama Nabi Lut ketika menahan orang ingin membuat berbuat kerusakan terhadap tamunya Nabi Lut, ditahan pintunya sampai disampaikan, ini ada anak-anak perempuanku, silakan kalau mau kita nikahin dengan anak-anak perempuan. Bahkan dia pengen diserahkan anak perempuannya Nabi Lut kepada mereka kalau dia, supaya mereka berbuat baik. Ya, jadi ini kondisi yang sudah begitu ramai di kampung tersebut, ya, atau di desa tersebut, orang-orang yang melakukan kegiatan homoseks. Apa nih ngomongin homoseks nih di masjid? Ini bukan saya yang ngomong, Allah yang ngomong. Allah yang ngomong tentang fahisyah ini. Jadi jangan tabu mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan seks. Karena apa? Karena Allah ngomong. Biar tahu, biar kita juga sadar bahwa ada orang-orang yang mengintai anak-anak perempuan kita, dan ada orang-orang yang mengintai anak laki-laki kita untuk dijadikan hal yang tidak benar. Makanya perlu dicek ini yang teman-teman nih, handphone, media sosial anak-anak teman-teman perlu dicek, jangan-jangan dia ngikut grup dengan hal yang nggak benar. Ya. Kadang-kadang dia dari medsos, kan banyak tuh kejadian itu. Di medsos dia tak kenal sama orang, tak tahu ada berkenalan, lalu berkenalan dengan orang-orang yang akhirnya curhat ke situ. Akhirnya curhat, dibiarkan curhatnya nggak ada curhat lama-lama, lalu dia datang lagi terus akhirnya mau ketemuan, macam-macam lah. Akhirnya kejadian. Bahkan ada yang diminta untuk buka bajunya, lalu difoto dan sebagainya. Kan kita friend, kita ini hati-hati, karena kejahatan itu mengintai semua orang, termasuk anak-anak kita, dan termasuk kita serta istri kita, pasangan kita. Makanya kalau ada suami atau ada istri atau ada anak, ya, sekali lagi ya, suami, istri, anak yang punya handphone lalu dikunci handphonenya, buka, kalau perlu dipecahin handphonenya. Kenapa? Berarti ada rahasia di situ. Ya, sekali lagi nih, kalau ada anak, ada istri, ada suami atau ada anak yang punya handphone lalu dikunci handphonenya, sehingga bapaknya nggak bisa melihat, ibunya nggak bisa melihat kalau anaknya, atau istrinya nggak bisa melihat, ataupun suaminya nggak bisa melihat, minta supaya dibuka. Tidak ada rahasia dalam keluarga. Ya. Kalau ada rahasia berarti bermasalah. Minta atau pecahin aja. Wah, nanti banyak yang pecah nih kampung ini. Nggak apa-apa. Lebih baik dari awal disampaikan bahwa handphone ini bisa jadi pisau yang akan menusuk kita. Ya. Bisa saja di situ ternyata dia ikut grup yang nggak benar, bisa kan? Ya. Bisa aja dia ikut hal-hal yang downloadan dari YouTube-nya, video yang nggak benar. Bukan sedikit teman. Ya, alhamdulillah saya guru, jadi tahu kadang-kadang itu ya
Ini mungkin bukan yang konten pornografi ya, itu cuma ada juga. Ada juga konten apa? Konten yang di-download itu konten tawuran, coba bayangkan ya. SMA X dengan SMA Y tawuran. Ada itu di YouTube tuh ada. Bahkan di download sebagian, nah itu kan nggak benar. Makanya kalau kata saya, kalau ada suami punya kunci handphonenya, minta buat dibuka. Bismillah, minta sama Allah supaya kita tidak ada rahasia. Kan kita mau sama-sama di surga. Masa mau di surga kita ada rahasia-rahasia? Kita pengen apa? Kan pengen dunia akhirat kan pasangan kita. Kita kenapa jadi kisah ya? Oh, ini masalahnya bahaya anak-anak kita bisa saja diincar untuk masuk ke dalam grup-grup homoseks yang tadi ceritanya di ujungnya. Dan ini berlaku juga buat perempuan, sama. Kembali lagi ke ayat jamaah kampung takwa astan rahimahullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, ya tadi kembali lagi kaumun tajhalun, mereka atau kamu adalah kaum yang bodoh. Bodoh dari sisi informasinya atau bodoh juga dari sisi memang bodoh. Ya, intelektualnya rendah. Tapi ini disebut tajhalun, itu berarti jahiliyah, tidak mengenal Islam. Ya. Menghilangkan semua aturan-aturan yang Allah berikan kepada alam ini. Alam ini aja punya pasangan-pasangan. Ada langit, ada bumi. Bahkan dari seluruh hewan yang kasat mata yang kita lihat punya pasangan. Ini repot nih orang-orang ini. Nah, kita lihat apa jawaban kaum orang yang sudah memuncak libido, nafsu seks terhadap sesama jenisnya. Ayat ke-50. Fama kana jawab qaumi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Apa jawaban dari kaumnya Lut? Kecuali perkataan mereka adalah usir, singkirkan Lut dan keluarganya dari negeri kamu, dari negeri kita. Sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang sok suci, pengen mensucikan diri. Ya, ini jawaban dari orang-orang homoseks tersebut, kaum Sodom. Makanya namanya sekarang Sodomi. Itu dari kaum Sodom itu sekarang diperkirakan ada di Laut Mati, di daerah sekitar Yordan ya. Diperkirakan di situ daerah. Apa jawabannya? Kepada orang yang menyeru kepada Allah ini, menyeru kepada fitrah yang Allah berikan kepada manusia, fitrah yang Allah berikan kepada alam ini, kepada hewan, bahkan kepada jangkrik pun Allah berikan pasang-pasangan laki dan perempuan. Udah kita usir aja silut, kita singkirkan dari negeri ini. Jangan ada orang-orang yang berusaha sok suci itu, berusaha menyampaikan sesuatu yang merusak kesenangan kita. Nah, ini perilaku kaum Sodom. Ketika disampaikan jalan menuju Allah, ngomongnya begitu. Dia mah sok suci, ya, sok suci, sok alim, sok takwa. Waduh, banyak tuh kata-kata sok. Kalau disampaikan sesuatu menuju Allah, menuju kebaikan, kayak mana sholat tuh disuruh sholat begitu ngomongnya.
menuju Allah begitu. Nggak usah mabuk, nggak usah ini. Dulu juga kamu tuh mabuk. Orang dia udah taubat bener mestinya ya. Ketika disampaikan menuju Allah mestinya disambut, jangan disambit bahkan diusir. Ya. Ini sebenarnya kan pengingat kaum Quraisy ya. Dan kita semua, pengingat kaum Quraisy dan kita semua bahwa ada orang-orang yang menyuruh kepada jalan Allah, dan jalan Allah sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan apa yang diinginkan manusia secara umum. Makanya kata Allah, tidak ada kezoliman pada diriku, dan aku mengharamkan kezoliman pada diriku dan hambaku juga. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya kezoliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Ini kan zalim perbuatannya. Kenapa zalim? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Air mani yang ditumpahkan oleh laki-laki mestinya sampainya ke wanita, bukan kepada laki-laki. Ini kan kezaliman. Tapi apa orang-orang zalim ini ngomongnya dengan enak aja. Kita usir orang-orang yang so suci. Kita hancurkan kalau ngomong, atau kalau bahasa kita jauh pergi jauh-jauh. Kita yang punya negeri ini kok kita nikmati lah. Kalau bahasa lain, saya yang punya penguasa nih kampung ini. Kenapa Anda datang untuk menyampaikan sesuatu menuju Allah? Kami ini punya kesenangan, terserah kami lah. Ya. Ibaratnya barang-barang air, kumaha air, nah gitu kayak gitu. Ini kasar ya. Tapi mungkin waktu itu jauh lebih kasar. So suci lu, gitu. Kan so suci ini sebutannya nih. Kalau ada orang-orang yang diseru kepada Allah terus mengatakan hal itu, jangan-jangan ini orang-orang yang bakal dihancurkan oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau ada orang yang mengingatkan, ya ayo datang ke masjid, ayo datang ke mushola, ayo ikut taklim, ayo ikut pengajian, ayo ikut infak, ayo ikut menjaga hubungan dengan tetangga, ayo muliakanlah tamu, ayo jangan sampai kita ngambil tanah orang lain sejengkal pun lalu tidak dihiraukan. Apa yang terjadi di kampung tersebut? Ini sama nih kasusnya nih dengan kasus Nabi Lut nih, sama seperti Nabi Muhammad yang mengajak kaum jahiliyah, kaum Quraisy pada saat itu. Mirip tuh sebenarnya kejahiliannya. Ya. Cuma kaum Quraisy tidak ya, waktu itu tidak. Saya belum tahu apakah ada orang-orang yang homoseks di kaum Quraisy pada saat itu ya. Tapi yang jelas penghinaan terhadap wanita begitu kuat di sana. Ya. Ya itulah sampai ada perkawinan yang berbeda ya, budaya sama 4 atau 5 perkawinan yang ada di zaman jahiliyah. Itu bukan sama itu ketidakjelasan dalam fitrahnya itu hancur rusak. Sampai di Ka'bah itu aja, di Ka'bah kelilingan itu nggak pakai baju, coba bayangkan. Apa yang disebut ibadah dengan cara itu? Ya. Dan bagaimana selanjutnya setelah pernyataan dari para petinggi kaum Lut ini bahwa akan diusir? Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka